Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak masih semangat ya dalam belajarnya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi di tema 1, subtema 1 pembelajaran 1 di kelas 6 ini dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Kompetensi dasar 3.1 tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Kalau ada yang sudah pernah dengar, pasti sudah menerka-nerka ya, apa sih perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu? Ya, generatif itu artinya kawin. Jadi, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Nah, terjadinya penyerbukan atau penyerbukan itu sendiri adalah melekatnya atau jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Nah, serbuk sari itu apa? Ya. Kemudian putik itu apa? Nah, serbuk sari itu bagian dari benang sari yang merupakan alat kelamin jantan untuk tumbuhan ya. Kemudian putik adalah alat kelamin betina pada tumbuhan. Nah, sifat anak dari tumbuhan ini tidak sama dengan induknya. Seperti manusia ya, sifat anak belum tentu sama dengan orang tuanya. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif ada padi, mangga, durian, jambu, jeruk, rambutan, dan apel. Kalian bisa perhatikan gambar sederhana ya, agar lebih mudah dipahami oleh kalian tentang perkembangbiakan secara generatif atau kawin. Nah, di sini digambarkan terjadinya penyerbukan. Tadi apa penyerbukan? Melekatnya atau jatuhnya serbuk sari. Ya, ini serbuk sari nih ke kepala putik. Gitu. Jadi, serbuk sari jatuh ke kepala putik, kemudian bersatu akan terjadi pembuahan. Nah, pembuahan itu apa? Pembuahan yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik, sel kelamin betina atau sel telur. Jadi ini kelamin jantan, jangan karena sari kalian ingatnya perempuan ya. Jantan, sel telur, kelamin betina. Nah, hasil dari pembuahan tadi itu menghasilkan zigot ya. Zigot namanya. Zigot berkembang menjadi lembaga, lembaga berkembang menjadi bakal biji menjadi berkembang menjadi biji dan bakal buah, kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Jadi dari pembuahan tadi menghasilkan zigot yang kemudian berkembang menjadi bakal biji ke bakal buah, kemudian daging buah ya. Jadi menghasilkan buah dan biji. Lalu buah dan biji itu tumbuh terus menjadi tumbuhan baru. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang bagian-bagian bunga. Nah, ada dua gambar ya. Bagian-bagian bunga. Ada mahkota. Mahkota ini nih yang indah ya. Kemudian ada benang sari. Ini. Ada bakal buah, tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga yang mungkin kalian suka anggap daun ya. Ini kelopak bunga, tangkai putik, dan kepala putik. Itu bagian-bagian bunga. Kalau digambarkan intinya seperti ini untuk yang
bisa melakukan penyerbukan atau pembuahan. Ini bunga tanpa mahkota. Jadi intinya bunga gambar yang ini. Lengkapnya yang ini. Gambar ini juga bisa kalian lihat di buku kalian. Di halaman buku tema ya, buku tema halaman 5. Itu kalian bisa juga melihat di sana. Untuk proses penyerbukan atau perkembangbiakan generatif pada tumbuhan yang tadi Ibu jelaskan sebelumnya, itu juga kalian bisa lihat di buku tema halaman 5 dan Bupena halaman 4. Nah, selanjutnya penyerbukan. Penyerbukan sendiri itu dapat melalui berbagai cara. Ya, ada penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, penyerbukan bastar. Nah, penyerbukan sendiri ya, di lengkung yang dilihat. Nomor 1, penyerbukan sendiri artinya serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Jadi ini serbuk sarinya jatuh sendiri ke bunganya, ke kepala putik bunga itu sendiri. Itu penyerbukan sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Serbuk sari si bunga ini, jatuh ke tetangganya. Ya, ke kepala putik bunga yang lain. Gimana caranya nanti akan dijelaskan. Ya, jadi serbuk sari dari bunga ini jatuh ke kepala putik ini. Tapi masih dalam satu tumbuhan. Kalian lihat, ini masih dalam satu tumbuhan. Itu penyerbukan tetangga. Yang ketiga, penyerbukan silang. Serbuk sari si bunga ini ya, jatuh ke kepala putik bunga lain, tapi bunga yang sama. Misalnya sama-sama bunga matahari. Tapi beda tumbuhan, beda pohonnya. Lihat ya, ini di sini pohon kedua, ini pohon pertama. Tumbuhan pertama, ini tumbuhan kedua. Itu penyerbukan silang. Ingat ya, beda tetangga dengan silang. Kalau tetangga masih satu tumbuhan, kalau silang berbeda tumbuhan. Nah, yang keempat adalah penyerbukan bastar. Serbuk sari bunga tumbuhan kedua, ini jatuh ke kepala putik tumbuhan ketiga, tapi jenis bunganya berbeda. Ya, kalau ini kan bunga 1 dan 2 ini bunga yang sama. Anggaplah bunga matahari misalnya. Nah, bunga yang ketiga, ini bunga kembang sepatu misalnya ya. Itu berbeda. Jadi bisa dipahami ya nak. Penyerbukan sendiri di bunga itu sendiri. Penyerbukan tetangga nyebrang doang, tapi dalam satu tumbuhan. Penyerbukan silang nyebrang juga, tapi berbeda tumbuhan. Penyerbukan bastar itu berbeda jenisnya atau varietasnya. Itu macam-macam penyerbukan. Kalian juga bisa lihat di Bupena kalian halaman 5. Nah, tadi kok dia bisa main ke tetangga, apalagi beda bunga jenisnya. Apa sih perantaranya? Ya, jadi penyerbukan pada tumbuhan itu dapat dibantu oleh perantara seperti serangga, ya, hewan, ada lebah, ada kupu-kupu, ya. Itu kemudian dibantu oleh, bisa juga ini oleh burung, ya. Kemudian dibantu oleh angin. Jadi angin yang bawa terbang itu serbuk sari, ya. Kemudian dibantu oleh air, ya. Dibantu juga bisa oleh manusia. Jadi manusia secara manual membantu si bunga untuk melakukan penyerbukan. Bisa dipahami ya anak-anak untuk perantara penyerbukan pada tumbuhan. Oke, untuk melatih kalian, pemahaman kalian sampai di mana. Nah,
kita akan melakukan ayo berlatih. Nah, ada 4 soal. Yang pertama, gambarkan bagian-bagian bunga dengan lengkap. Jadi kalian menggambar sebuah bunga ya, lengkap. Dikasih tanda panah seperti yang Ibu jelaskan di slide sebelumnya. Yang kedua, apa sih yang kamu ketahui tentang penyerbukan? Apa sih arti penyerbukan itu? Ada berapa sih macamnya penyerbukan itu? Ya, nomor 2. Nomor 3, tuliskan 3 hewan. Hewan apa saja? Yo, tadi Ibu udah nyebutin loh, yang biasa membantu dalam penyerbukan. Ya, apa sapi, apa kambing? Ya. Nomor 4, tuliskan 3 tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Jadi tumbuhan apa saja? Tadi sudah disebutkan ya di slide sebelumnya. Itu yang berkembang biak secara generatif. Ini kerjakan di buku tugas kalian, lalu dikirimkan berupa foto ke WA pribadi Ibu. Dan untuk materi ini, kalau kalian masih kurang greget gitu ya, kalian bisa juga membaca di buku tema, subtema 1, pembelajaran 1, halaman 5 sampai dengan halaman 6. Nah, untuk Bu Pena, kalian bisa baca di halaman 4 dan halaman 5. Ya, terima kasih. Selamat mengerjakan.